الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فقال تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا tubu ilallah taubatan nasuha. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita persembahkan segala puji dan syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi, Allah yang maha pengasih, tidak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang, sayangnya tiada terbilang. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang berbahagia. Dalam sepotong hadis riwayat Imam Baihaqi, hadisnya bersumber dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Rasulullah mengisahkan bahwa beliau pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Seraya dalam hadis itu Nabi berungkap, Atani Jibril alaihissalam faqala. Kata Nabi, datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam. Lantas dia berkata, Ya Muhammad. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, Ya Muhammad, Isma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat, satu saat maut pasti menjemputmu. Hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi ingat, pasti akan datang kepadamu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis ini walaupun pendek dalam redaksinya, tapi sungguh dalam makna dan renungan yang terkandung di dalamnya. Seolah-olah Allah melalui malaikatul Jibril kemudian disampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah engkau hidup di dunia, karena maut selalu mengintaimu. Kita sudah mengimani kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa tiap yang bernyawa ini pasti akan merasakan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Jika ajal seseorang sudah datang waktunya, tidak akan bisa diundurkan sesaat dan dimajukan walaupun sedetik. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah memberikan satu ilustrasi. Kata Nabi, innal maut babun. Kematian itu adalah seperti sebuah lorong pintu. Wa kullun nas akhluha. Dan setiap manusia pasti lewat pintu itu. Tidak ada pintu yang lain. Innal babul maut. Pintu itu ialah pintu kematian. Siapa saja kita, apakah kita orang terkenal atau tidak, muda ataupun tua, kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat, kapanpun saatnya maut pasti akan datang kepada kita. Oleh karena itu renungan malaikat Jibril kepada Nabi, isma syi'ta fa innaka maitun. Jamaah Jumat, ketika manusia meninggal, dua saja bentuk yang akan terjadi pada diri kita yang hidup ini. Pertama, ada kita yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Silahkan kita baca ayatnya dalam Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang bersih, wahai hamba yang punya persiapan untuk kembali kepada Allah, irji'i, kembalilah engkau ke pangkuan Tuhanmu, radiyatan mardiyah, engkau ridha, gembira untuk kembali, Allah pun senang menantimu. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah engkau dengan hamba-hambaku, para nabi, para rasul, para hamba Allah yang soleh, yang telah duluan meninggal, sekarang sedang menunggu di alam barzakh. Bergabung. Fadkhuli fi ibadi. Terakhir, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Mudah-mudahan jamaah Jumat yang hadir sholat Jumat hari ini dipanggil oleh Allah dengan ayat ini, dan semua kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tapi yang kedua, ada yang menyedihkan kita. Mereka kembali dalam keadaan su'il khatimah, dalam keadaan yang jelek dan buruk. Dosa banyak, tidak bertobat. Amal kurang, tidak punya persiapan. Apa kata Allah dalam Quran? Silakan dibaca As-Sajdah ayat yang ke-12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngeri kita melihat, alangkah takut kita mengalaminya, dan sedih kita memperhatikan orang-orang yang berdosa dan tidak punya bekal menghadap pulang kepada Allah. Mereka menangis dan meratap. Apa yang ditangiskan? Rabbana absarna, duhai Rabb, sudah kami lihat catatan amal kami, banyak yang jelek daripada yang baik, banyak dosa dari pahala. Wasami'na, sudah kami dengar pula bagaimana huru-hara dan azab neraka itu. Farji'na na'mal sholihan, balikkan kami ke dunia ya Allah, kami akan beramal soleh. Innama yuqinun, dan sungguh kami akan jadi orang yang yakin. Jamaah Jumat, kita tidak ingin pulang kepada Allah seperti ayat yang kedua ini. Makanya isma syi'ta fa innaka maitun. Hati-hati hidup, karena maut selalu mengintai kita. Yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Nabi alaihi salam sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh. Cintai apa saja yang mau engkau cintai. Engkau mau mencintai harta, silahkan. Mencintai pangkat jabatan, silahkan. Mencintai anak, keluarga, keturunan, silahkan. Fa innaka mafariquh. Tapi ingat, satu saat yang engkau cintai itu akan berpisah denganmu. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim, ketika Bani Adam ini meninggal,
3 yang ikut mengantar dia ke kubur. Maluhu, hartanya ikut mengantar. Wa ahluhu, keluarga, teman, sahabat ikut mengantar. Wa a'maluhu, amal solehnya pun ikut dengan dia. Tapi kata Rasulullah, farji'u, 2 kembali pulang. Harta balik, keluarga, handai, teman, sahabat balik. Cuman 1 yang ikut menemani kita. Salat Jumat kita hari ini, tahajud kita tadi malam, sedekah kita, baca Quran dan zikir kita, amal yang pernah kita catat di dunia ini, hanya itu yang ikut mengantar dan setia sampai ke akhir pertemuan kita dengan Allah. Oleh karena itu, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariqu. Cintailah apa yang mau kau cintai, tapi ingat dia akan berpisah. Kalau tidak kamu berangkat, dia yang akan meninggalkanmu. Renungan ini tentu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa kata Malaikatul Jibril alaihissalam kepada Nabi kita malam itu? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyu bihi. Berbuatlah engkau di dunia ini sesukamu, tapi ingat, satu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Boleh saja kita mau bebas berbuat dosa, mau menzolimi, menganiaya orang, silakan. Tapi ingat, kata Jibril kepada Nabi, satu saat nanti akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Surat Yasin yang sering kita baca ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari nanti, ketika pengadilan Allah sudah ditegakkan, mizan sudah didirikan, hisab dosa sudah mau dihitung, ketika itu mulutmu dikunci, tidak lagi bisa memberikan alasan. Akan berbicara kepada Allah tanganmu, wa tashhadu arjuluhum, memberikan saksi kaki-kakimu kemana dia melangkah, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang engkau buat di atas dunia ini. Makanya ayat yang sering kita baca, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik amal kita lakukan, walaupun sebesar debu akan kita terima balasannya. Tapi yang buruk kita perbuat, akan kita tanggung risikonya. Oleh karena itu, hati-hati dalam berbuat di atas dunia ini, karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pesan ini dari Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia, kepada orang yang paling mulia, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini pun disampaikan di waktu yang mulia ini, di hari Jumat, di khutbah yang mulia ini, kepada orang-orang yang mulia, jamaah Jumat semuanya, dan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadis ini sampai ke relung hati kita. Berhati-hatilah hidup, karena maut mengintai kita. Jangan berlebihan mencintai dunia, karena dia akan berpisah. Hati-hati melakukan sesuatu, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita selamat mengarungi kehidupan dunia yang fana ini menuju akhirat yang kekal abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا ظلمنا يا الله أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة